Halo semuanya, eh, kita dari kelompok satu mau menjelaskan tentang pilot project kita. Jadi anggota kelompok kita itu ada saya, Jody, ada Jason, dan juga ada Hansel. Nah, background, latar belakang, kenapa kita pilih shoe cleaning service atau tempat cuci sepatu? Karena di Indonesia itu layanan cuci sepatu itu makin rame, makin populer gara-gara banyak orang yang makin peduli sama penampilan sama perawatan sepatunya. Tapi masalahnya itu banyak bisnis cuci sepatu yang masih dikelola itu secara manual. Nama pelanggan masih ditulis di buku, antriannya masih dicatat di kertas, terus update pengerjaannya satu persatu. Jadi cara manual kayak gini tuh sering banget nimbulin masalah, kayak sepatunya ketuker. Contohnya tuh kayak sepatu yang ukurannya sama, jenisnya sama, warnanya sama. Terus juga urutan antriannya kagak jelas, pengerjaannya juga kadang suka terlambat. Jadi bikin proses ini tuh gak profesional, terus kepercayaan dari pelanggan juga menurun. Akhirnya bisnis jadi menurun juga. Jadi di era modern kayak sekarang ini tuh pelanggan maunya yang transparan, yang cepat sama teratur. Mereka mau tahu nih layanannya apa aja, harganya berapa, antrian berapa. Eh, jadi buat ngatasin masalah-masalah kayak gitu, kita buat sistem cuci sepatu yang bantu bisnis kerja lebih efisien, ngurangin kesalahan yang kayak tadi, terus juga kasih informasi yang jelas sama untuk kita ya. Jadi bikin bisnis kita tuh lebih kompetitif lah. Intinya sistem yang kita bikin di sini tuh dia nyatet data customer sama detail sepatunya. Dia bikin antrian juga, dia prioritasin untuk paket layanan basic next day. Jadi nanti saya akan jelasin paket-paketnya apa aja. Terus juga bisa cetak ID sepatu juga biar gak ketuker. Terus bisa nyimpen riwayat transaksi, bisa kompensasi juga, sama bisa ngitung total pendapatan. Oke, next saya bakal jelasin kelas-kelasnya. Di sini ada tambahan kelas yaitu employee, karena kemarin waktu kita presentasi itu minta revisi untuk tambahin karyawan, karena kalau cuma kerja sendiri itu bikin gak efisien, apalagi untuk bisnis yang mau berkembang. Jadi di sini kita ada tambahan 2 employee, nanti akan dijelaskan oleh teman saya ya. Saya akan menjelaskan kelasnya itu. Yang pertama ada main ini kayak ya jantung utamanya buat menjalankan semua prosesnya. Ada customer itu buat nyimpen informasi customer transaction, buat nyimpen semua informasi pesanan. Terus ada queue juga, queue ini untuk antrian pesanan. Order ini untuk tampilin layanan sama harga-harganya. Admin ini untuk posisi kita ya sebagai admin buat lihat semuanya ya. Terus juga employee ini untuk karyawan-karyawan kita. Oke, jadi yang pertama ini kita udah ada masukin tanggalnya sesuai kemarin revisi, minta tanggal. Kurang lebih semuanya masih sama, kita cuma tambahin tanggal doang biar kita tahu tanggal pesanan masuknya itu kapan. Dan ini order yang pertama. Oke. Di sini ada basic regular, hard regular dan basic next day sama whitening. Di sini kita pilih basic regular untuk order pertama, dan order kedua itu pakai basic next day. Jadi untuk ngasih tahu bedanya basic regular sama basic next day itu apa. Jadi basic next day itu intinya sepatu yang diselesaikan besoknya gitu. Intinya datang tanggal 19, tanggal 20 udah bisa diambil. Kayak gitu. Dan di sini ada tampilan antriannya. Kita bisa lihat antrian pesanan kita. Bisa lihat di sini ya. Ada Hasan sama Asep. Terus juga untuk kita proses pesanannya akan muncul tampilan data-datanya, sama ada muncul struknya. Jadi untuk proses pesanan pertama ini karena di antrian ini kita bisa lihat ya, yang diprioritaskan itu basic next day daripada basic regular. Padahal yang datang dulu, yang pesan duluan itu basic regular,
misalkan basic next day. Jadi waktu kita lihat antrian pesanan hari ini, dia bakal diprioritasin jadi pesanan yang pertama diproses. Jadi kita bisa dilihat di sini pesanannya ya kan dicuci sama siapa. Ini dicuci sama Andi. Oke. Untuk bagian saya itu aja, sisanya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan sekarang kita bakal lanjut ke untuk ke prakteknya. Kita lanjut aja, langsung kita bikin sesuai tadi, bikin ordernya, lihat antriannya, sama kita proses antriannya, proses pesanannya. Oke. Oke, kita udah bikin ordernya, kita lihat antriannya. Oke, Hasan yang pertama ya. Ini ada tanggalnya, namanya, dicuci oleh siapa, kalau ada kompensasi, sama total bayarnya. Oke, langsung aja kita proses pesanannya, nanti akan muncul struknya juga. Nah, ini nanti struknya bakal kita kasih ke customer. Oke, itu aja, sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bagian ini di sini ada transaction history. Pada tampilan ini sistem menampilkan riwayat transaksi yang telah selesai diproses. Setiap transaksi ditampilkan secara detail mulai dari ID sepatu, nama, customer, jenis sepatu, layanan yang dipilih, total pembayaran hingga informasi kompensasi jika ada. Riwayat ini berfungsi sebagai arsip dan bahan evaluasi layanan. Selain itu ditampilkan juga antrian pesanan reguler basic untuk hari ini. Pesanan ini disusun berdasarkan urutan kedatangan sesuai prinsip FIFO, yaitu first in first out. Hal ini memastikan bahwa pesanan diproses secara adil dan teratur. Dengan adanya tampilan ini, admin dapat dengan mudah memantau pesanan yang sedang berjalan sekaligus melihat transaksi yang sudah selesai tanpa harus mencampur data. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada compensation. Jadi pada tampilan ini sistem menampilkan fitur refund atau pengembalian dana sebagai salah satu bentuk kompensasi. Admin memilih transaksi yang bermasalah, kemudian sistem menampilkan detail transaksi beserta nominal pembayaran. Setelah memilih kompensasi berupa refund, sistem secara otomatis mengurangi total pendapatan sesuai dengan jumlah yang dikembalikan kepada pelanggan. Hal ini dapat dilihat pada tampilan total income after refund, di mana pendapatan akhir diperbarui secara real time. Dengan adanya fitur ini, sistem memastikan bahwa data keuangan dapat tetap akurat dan transparan meskipun terjadi pengembalian dana sehingga laporan pendapatan dapat dipercaya. Apalagi kita kan pakai karyawan ya. Untuk yang selanjutnya di sini ada compensation refund. Pada tampilan ini ditunjukkan fitur kompensasi free repair dalam sistem. Fitur ini digunakan ketika terjadi kerusakan pada sepatu pelanggan yang disebabkan oleh proses layanan. Sistem ini menampilkan daftar transaksi yang tersedia, kemudian admin memilih ID sepatu yang mengalami kerusakan. Setelah ID dipilih, sistem menampilkan detail data sepatu dan data customer secara lengkap seperti jenis sepatu, ukuran, dan lain-lainnya itu. Selanjutnya, admin dapat memilih jenis kompensasi yaitu free repair. Dengan pilihan ini, pelanggan tidak dikenakan biaya tambahan dan sistem mencatat bahwa kompensasi telah diberikan tanpa mengurangi total pendapatan.
Fitur ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya mengelola pesanan, tetapi juga mampu menangani kasus khusus seperti komplain atau kerusakan dengan prosedur yang jelas. Kita lanjut ke menu keempat, yaitu lihat riwayat transaksi. Tadi kan ada 2 sepatu, jadi kita bisa lihat sepatunya. Sekarang kita mau coba cek pendapatan kita, karena tadi kita ada proses sepatu yang punya si Hasan ini ya. Oke, pendapatannya udah masuk 50.000. Sekarang kalau misalkan ada kerusakan ya dari sepatunya si Hasan, sepatu yang rusak dari transaksi kita, sepatunya Hasan kita masukin, misalkan refund, uang kembali. Jadi kalau free repair itu kayak kita cuciin dia buat dia lagi gitu, jadi gak ngurangin pendapatan kita. Ngurangin pendapatan kita itu refund ya. Tadi kan kita bisa lihat ini pendapatan kita 50.000. Sekarang kita coba cek kalau misalkan refund, pendapatan dikurangi 50.000, kita cek lagi pendapatannya 0. Oke, untuk menu 456 mungkin itu aja. Sekarang kita lanjut ke menu ketujuh, yaitu menu karyawan. Saya Jason. Di sini saya akan menjelaskan tentang employee data. Di sini di menu utama, kalau kita pilih menu nomor 7, kelola karyawan, kita tuh bakal nampilin ada lihat data karyawan, bayar gaji karyawan, sama pecat karyawan. Dan di sini contohnya saya memilih nomor 1 itu buat ngelihat data karyawan. Di sini tuh kelihatan nama karyawannya, ada Andi, ada Budi, ada berapa sepatu yang mereka kerjain, sama kelihatan di sini gajinya masih 0 ya. Dan di sini setelah digaji dipilih nomor 2, dan di sini bakal ke-update gajinya 3 juta karena saya tadi masukin 3 juta. Jadi masing-masing karyawan punya gaji 3 juta sekarang. Selanjutnya ini kalau kita mau mencat karyawan, di sini kita pilih opsi 3, terus bakal ditanya mau mencat karyawan 1 atau 2. Dan di sini saya milih karyawan 2. Dan di sini tulisannya karyawan 2 telah dipecat. Oke, kita coba tes run code-nya di sini. Kita tes bagian kelola karyawan. Saya mau ngeliat data karyawannya dulu. Kita pilih nomor 1 dan keluar data karyawannya. Ada Andi, ada Budi, ada total sepatu yang mereka kerjain hari ini, sama gajinya di sini masih 0 ya. Di sini kita pengen coba nambahin gaji mereka. Kita pilih nomor 2. Kita bayar gaji satu-satu dulu ya. Kita ke karyawan 1 dulu. Kita masukin gajinya di sini 3 juta. Oke, gajinya udah ditambahin di sini. Terus kita sekarang mau nambahin gaji karyawan yang kedua. Kita taruh di sini 3 juta lagi. Oke, di sini kita mau lihat apakah gajinya udah ke-update apa belum. Kita pilih nomor 1 lagi. Di sini udah muncul ya gaji mereka 3 juta masing-masing. Dan gimana kalau kita mau mencat salah satu karyawan? Di sini kita pilih nomor 3, pecat karyawan. Kita pilih karyawan mana yang mau dipecat. Misalnya saya di sini pilih 2. Oke, di sini keluar tulisan karyawan 2 udah dipecat ya. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih.